Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak, kita selalu istiqomah, betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, pagi, siang, sore, malam, maka jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Karena pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada saat yang sama kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, lah ya, siap bagi kosadonya Pak Ibu. Alhamdulillah. Siap jemaah ya. Baik, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ini adalah surat yang ke-64 dari 114 surat pada Al-Quran. Ayat 11. Ayat ini berbicara tentang musibah. Di antara satu ayat yang menyinggung persoalan musibah atau bencana alam. Kita sekarang lagi berduka. Sumatera Barat lagi berduka, kita dengar musibah Galodo, lahar dingin di daerah Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan sekitarnya beberapa daerah-daerah lain. Kita sedang dalam masa atau waktu-waktu diuji dengan musibah. Banyak yang meninggal, rumah habis, harta habis, jalan-jalan hancur, dan semuanya benar. Lalu apa yang perlu kita pahami pagi ini? Di dalam surat At-Taghabun ayat 11-nya Allah menyampaikan bahwa seluruh musibah yang terjadi itu semuanya karena izin Allah Subhanahu. Karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil hikmahnya
yang pasti punya tujuan. Karena Allah yang Maha tahu terhadap sesuatu. Kita menyangka, menduga sesuai dengan ilmu kita yang sedikit, padahal Allah barangkali punya tujuan lain yang lebih besar, yang tentu Allah yang Maha tahu sebenarnya. Maka mari kita ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita lihat kembali beberapa ayat yang kita sampaikan tadi. Di dalam surat At-Taghabun ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidaklah menimpa atau tidaklah terjadi suatu musibah apapun kecuali dengan izin Allah. Berarti tidak akan terjadi, berarti ada ini kehendak Allah. Musibah, ujian yang terjadi pada kita, Ibu Bapak, apakah ujiannya kecil, ujian kecil, menengah, sedang atau berat, yang menimpa kita, yang terjadi di awal, Ibu Bapak, itu seluruhnya, kalau ayat ini menyatakan tidak akan terjadi musibah itu kecuali sudah izin Allah. Illa biiznillah. Berarti tidak akan terjadi lahar dingin itu dan seluruh musibah itu, gempa kalau sebagainya di mana-mana itu, kecuali Allah sudah izinkan. Dan dalam ayat lain nyatakan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Lah ada takdirnya gitu. Berarti sudah ada catatannya, Bapak Ibu. Allah punya tujuan. Maka dengan melihat tujuan inilah bagaimana kita pahami berapa, kita bisa membagi dua. Ketika musibah itu menimpa orang beriman, itu ada hikmahnya. Dan ketika musibah menimpa orang kafir, itu juga ada hikmahnya. Karena kita lihat yang terjadi itu adalah ketika Allah timpakan musibahnya, itu tidak pilih-pilih di sini. Tidak dipilih orangnya taat beribadah, orangnya banyak bermaksiat, durhaka pada Allah, betul-betul taat, ulama, para ustadz, para pendosa, itu semuanya kena, Ibu Bapak. Maka Bapak menilainya, maka dibagilah. Bagaimana atau apa hikmah yang ambil ketika musibah itu menimpa orang beriman, itu ada hikmahnya. Ketika dia menimpa orang yang kafir, engkar, itu punya hikmah tersendiri. Nah, musibah yang datang ini setidaknya ada dalam bentuk, yang pertama berbentuk dia ujian. Kemudian kalau tidak ujian, berbentuk teguran. Atau berbentuk azab terhadap orang-orang tertentu. Makanya di sama sini, apa kata Allah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka ketika musibah itu menimpa, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Akan bisa menenangkan hatinya. Berarti iman. Karena musibah ini akan menimpa orang beriman. Orang yang taat. Maka ketika menimpa orang beriman ini berapa? Apa hikmah yang bisa diambil? Nah, tidaklah menimpa musibah kepada orang yang beriman, yang taat pada Allah itu, diantaranya punya hikmah. Yang pertama, Allah hendak menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Jadi orang memang. Jadi tak masalah Ibu Bapak, ketika ada musibah menimpa kita,
kecil atau besar, tiba di awak. Di antara satu tujuannya adalah agar Allah atau Allah ingin mengampuni dosa-dosanya orang beriman. Itu satu. Yang kedua petunjuk Allah. Allah hendak mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang. Maka diuji dulu. Karena orang beriman ini pasti diuji. Awak kemudian apa? Karena kita mengaku beriman, kita akan diuji. Itu pasti, itu ya Pak Ibu? Pasti. Tidaklah kita ini dibiarkan begitu saja mintakan beriman sebelum kita diuji. Ketika diuji inilah baru beko nampak tasisiah ma yang atah, ma yang bare terhadap imannya. Ketika diuji itulah baru beko tahu sia yang betul-betul beriman, sia yang imannya hanyalah sekedar saja. Itulah jadi ujian, menguji kualitas iman seorang itu agar Allah naikkan imannya itu, Allah uji dengan berbagai bentuk ujian. Apa bentuk ujian itu? Itu ada dalam ayat ini berapa? Ini ujiannya tentu banyak sekarang bentuknya karena memang sudah ada dalam ayat Al-Qur'an. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan pasti dan akan kami uji seseorang itu dengan sesuatu hal dalam bentuk yang pertama minal khauf, ada rasa takut, rasa cameh, rasa sedih. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saudara kita sekarang dosen awak yang ada di daerah jalur yang dilalui oleh lahar dingin itu sekarang merasa cemas, waspada, hati-hati, takut. Karena inilah namanya khauf. Termasuk kita, Bu. Awak ini juga takut awak cameh karena musim hujan gitu. Kalau sekarang di daerah sana saudara kita, awak tidak tahu, Bu, belum tentu sekarang ini bisa jadi terjadi di daerah kita. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari musibah bencana. Amin ya rabbal alamin. Karena musibah pun datang dari sada tampai. Kalau itu dari lahar dingin, kita ini juga ada, Bu. Batang air kan ada juga di belakang, Bu. Nah, siapa yang menyangka kalau tidak bisa naik KT mah? Tak ada yang tahu dah gitu. Melimpahnya KT dirandamnya saudara lu buat sekaping. Pasti tidak bisa kita tahu, Bu. Atau tiba gampu kadang. Dihoyaknya sadanya runtuh sadanya. Ini gambaran, Bu. Kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena tadi kita katakan, kalau Allah berkehendak terhadap suatu musibah, pasti terjadi. Tapi kalau Allah belum mau, belum menghendaki ada musibah kejadian itu, bagaimanapun manusia menghendaki berbuat, itu tidak akan terjadi musibah. Nah, ini tadi, kalau orang beriman, Allah hendak mengampunkan dosa-dosanya, kemudian Allah hendak meninggikan derajatnya. Yang ketiga apa, Bu? Allah hendak menyimpan pahala besarnya, pahala kesabarannya nanti untuk diberikan sebagai tabungan akhirat untuk modal masuk surga. Maka adalah nanti Ibu apa? Kisahnya di akhir nanti orang heran dia melihat pahalanya betul-betul banyak, gadang besar banyak pahalanya dia terima nanti di akhirat. Bertanya dia, ini pahala apa ya Allah? Rasanya tidak banyak ibadahnya doh. Yang tidak pahala kesabarannya ketika diuji oleh Allah, didatangkan musibah bencana ketika dulu di dunia. Di pahala kesabaran terhadap musibah yang Allah berikan. Tadi minal khauf wal ju'. Apa lagi bentuk musibah itu? Rasa lapar. Karena tidak ada makanan. Sekarang berapa? Saudara itu dibutuh makanan. Karena barilah haji, padilah habis, nah stok tidak ada lagi. Inilah akan menimbulkan tuh kelaparan. Wa naqsim minal amwal,
Allah ambil sebagian hartanya. Kenapa? Rumah-rumah itu kan harta semuanya. Rumah, Honda, motor, mobil. Ibu lihat kan? Hancur semuanya. Anyuik sadanya. Betapa banyak. Yang kecil, yang besar. Yang sedang bekerja, alat berat juga hanyut. Kabanya juga hanyut ya mak ya, punya dan senawa yang sikul kabaya mak ya mak. Hanyut lah. Alat berat. Apa itu? Banyak. Inilah wa naqsi minal amal. Allah kurangnya Allah ambil dalam bentuk tadi ujian itu harta yang hilang. Wal anfus, Allah ambil dalam bentuk kematian. Dan itu yang tadi sekarang sudah sekitar 60-an Bu yang ditemukan mayatnya, yang sudah meninggal. Alun lah yang tidak dampak, yang lu dapat. Inilah betapa sedih kita. Ini ujian. Saudara kita yang meninggal, anyui bersebut di sejunjuang, banyak. Ibu melihat, kalau ibu melihat media itu sekarang nampak sekarang. Diambil nyawa, kematian. Wasamarat, kehilangan buah-buahan, tanam-tanaman, padi, hanya degalosan, tidak bisa lagi Bu. Seluruh tanam-tanam buah-buahan banyak juga yang habis. Maka itu ayat Allah, ba'ajaranya wa basyiris sabirin. Maka dengan banyak musibah itu tadilah tidak ada jalan lain. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah dalam bentuk yang tadi itu, apakah khawatir, kelaparan, kekurangan harta, dia ambil hartanya, jiwanya dan kematian, buah-buahannya, kendaraan dan semuanya itu berapa? Ketika itu diambil oleh Allah, ditimpa dia musibah, alladzina idza asabathum musibah, ketika dia ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini dari Allah. Termasuk semuanya, semua yang kita miliki ini dari Allah saduanya. Ya Pak Ibu? Harta, kendaraan, rumah, tanam-tanaman, semua yang kita dapatkan itu Allah yang berikan. Badan kita ini Allah yang berikan. Mata, telinga, seluruh yang ada dalam badan kita ini adalah Allah yang berikan. Inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi, dan kami nanti semuanya ini ilaihi rajiun, akan balik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan pulang waktunya. Yang hidupku akan mati balik kepada Allah nanti. Maka apa tadi? Sabar. Tidak ada selain itu. Kesabaran tadi. Nah, inilah pelajaran. Nah, dia orang beriman ketika dia ditimpa oleh musibah, yang pertama adalah untuk tadi disampaikan untuk meningkatkan imannya agar lebih baik. Di akhirnya nanti untuk diberikan nanti pahala yang lebih banyak nanti, agar dia nanti bisa masuk surga dengan pahala kesabarannya. Jadi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi iman tadi, Bu. Ketika seorang ditimpa musibah, dia kuatkan imannya, dan Allah juga nantikan inilah yang akan memberikan nanti ketenangan. Iman kolah rumus. Nah, bagaimana ketika Allah uji itu yang bisa nanti membuatkan hati kita lebih tenang. Karena hati orang ditimpa musibah itu pasti bersedih, ya Pak Ibu. Sandia, Pak. Jangan yang langsung Ibu, kita saja melihat, Bu, melihat saudara kita tuh ibu hati. Jadi beriman tadi, Allah akan kuatkan iman tadi, beriman kepada Allah, Allah akan kuatkan hatinya, Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim,
Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Nah, ini apa juga maksudnya Ibu Bapak? Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Sesuatu yang anggap tidak baik atau mungkin ujiannya musibah yang kadang menyulitkan itu, ternyata dalam ilmunya Allah itulah yang terbaik bagi Anda. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi anggap tuh baik, tapi dia adalah tidak baik bagi kita. Wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi yang anggap itu tidak baik. Mungkin diuji ya Pak, tidak elok, tidak baik atau berat. Wa huwa khairul lakum. Dan itu adalah baik bagimu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Istirahat ya. Bila kita ambil mah. Lalu Ibu Bapak, yang terakhir, musibah ini juga menjadi peringatan. Peringatan, terutama bagi awak yang beriman yang belum atau yang melihat musibah itu, ini terus menjadi peringatan kawa. Gunanya Bu, boleh hawa makin daki kepada Allah, tarikh mengerajuan yang diperintah dan menghentikan yang dilarang. Lah mod itu banyak musibah Ibu Bapak. Kalau masih awak lalai, berarti betul-betul lah tertutup hati awak. Lah mod itu bencana datangnya, maksiat taruh jalan, berarti ini betul-betul manusia yang keras hati. Dalam hal ini juga bagi orang yang kufur tadi, musibah itu adalah bisa menjadi azab bagi dia karena dia kufur pada Allah. Dapat menangkap apa Bu? Ternyata dalam yang kita dengar banyak perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian maksiat yang ada di sekitar wilayah bencana itu. Jadi bagi orang yang tidak beriman, yang durhaka, yang lalai tadi, ini adalah bagian daripada cobaan atau azab bagi dia untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi kita berdoa Ibu Bapak, mudah-mudahan ini adalah sebuah ujian bagi kita bersama, masyarakat Dusun awak sadonyo, bagi awak menjadi pelajaran, peringatan, apa tujuan mudah-mudahan di sisa umur awak ko, dengan adanya ujian musibah yang betul-betul itu bisa menjadi pelajaran bagi awak, untuk apa? Boleh awak makin dekat kepada Tuhan, makin taat war beribadah, makin kita jauhi perbuatan dosa, dan dengan itulah mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, negeri kita, kampung kita ini dari musibah yang akan terjadi. Mudah-mudahan Ibu Bapak, di sisa umur kita ini juga nanti, sampai di akhirat kita nanti, kita taat pada Allah, sampai kita kembali pada Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah mungkin Ibu Bapak dapat kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil pelajaran, mau'izah terhadap seluruh peristiwa yang terjadi, karena semuanya pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak. Ya. Pak. Haji.